Pernah nggak sih pas lagi lihat karya seni, kamu malah jadi bingung? Santai, kamu nggak sendirian kok. Di sini kita bakal kupas tuntas rahasianya biar kamu bisa benar-benar ngeliat dan nikmatin seni. Siap-siap ubah bingung jadi kagum ya. Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih pemandangan yang familiar banget kan? Berdiri di depan lukisan di museum, terus mikir, ini sebenarnya apa ya yang harus gue lihat? Jujur aja, semua orang pernah ngerasain itu, dan ini normal banget. Justru, rasa bingung ini adalah awal dari petualangan seru kita buat ngertiin seni. Oke, kita langsung aja ya. Bagian pertama, pernah ngerasa bingung sama seni? Kita bakal ngomongin soal perasaan bingung yang sering banget muncul pas kita lagi lihat karya seni. Dan kenapa rasa bingung ini tuh justru jadi langkah pertama yang paling penting. Pasti pertanyaan-pertanyaan kayak gini sering banget kan mampir di kepala. Misalnya, apa sih yang bikin sebuah karya seni itu dibilang bagus? Atau, jangan-jangan ada maksud tersembunyi yang gue nggak ngerti nih. Dan yang paling klasik, emang harus jadi seniman dulu ya buat bisa nikmatin ginian? Nah, semua pertanyaan ini sah banget. Dan kabar baiknya, jawabannya ada di sini. Kita bakal bedah satu-satu. Oke, kita udah sama-sama ngakuin kalau sering bingung kan? Sekarang saatnya cari solusinya. Jadi, apa sih sebenarnya apresiasi seni itu? Apa cuma soal, oh, gue suka ini, atau gue nggak suka itu? Ternyata lebih dari itu. Yuk kita gali lebih dalam. Tahu nggak, ternyata kata apresiasi itu sendiri udah ngasih kita petunjuk loh. Asalnya dari bahasa Latin appreciatus, yang artinya itu menilai atau menghargai. Jadi jelas ya, apresiasi itu bukan cuma sekedar ngeliat doang. Beda, ini tuh proses yang aktif. Proses buat ngertiin, ngerasain, dan akhirnya ngasih nilai ke sebuah karya seni dengan penuh kesadaran. Terus untungnya buat kita apa? Oh, banyak banget. Dengan belajar apresiasi, kita tuh kayak lagi ngasah kepekaan estetika kita. Kita jadi lebih menghargai karya orang lain, bisa ngintip dapurnya seniman, ngerti tekniknya gimana. Plus, kita jadi lebih nyambung sama budaya dan kreativitas. Dan siapa tahu, malah dapat inspirasi buat berkarya juga kan? Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis nih, resepnya. Gimana sih caranya? Ternyata cuma ada 4 langkah simpel, tapi 4 langkah ini benar-benar bisa ngubah cara kamu melihat seni selamanya. Ini dia nih 4 langkah ajaibnya. Pertama, observasi. Gampangnya lihat aja dulu. Perhatiin bentuk, warna, detail-detail kecilnya. Kedua, deskripsi. Coba ceritain apa yang kamu lihat secara objektif. Ketiga, interpretasi. Nah, di sini baru deh mainin perasaan dan pikiran. Kira-kira pesannya apa ya? Rasanya gimana? Dan terakhir, evaluasi. Baru deh kamu kasih pendapat pribadi kamu. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Bayangin deh sebuah lukisan batik. Pertama, kamu amati. Oh, motifnya kayak gini, warnanya coklat sama biru. Kedua, kamu deskripsikan. Ini kayaknya ada simbol burung sama bunga yang punya nilai budaya tertentu. Ketiga, kamu interpretasi. Mungkin ceritanya tentang keharmonisan alam. Terakhir, baru kamu evaluasi. Wah, gila sih ini yang bikin detailnya rapi banget. Nah, gitu. Lebih gampang kan? Nah, setelah kita ngelewatin 4 tahap tadi, kadang muncul masalah baru. Gimana yang ngomonginnya biar nggak kelihatan sotoy? Tenang, di bagian berikutnya kita bakal kasih contekan strukturnya, biar pendapat kamu kedengeran lebih keren dan terstruktur. Jadi ada semacam kerangka 5 bagian yang bisa jadi contekan andalan kamu. Ini gunanya buat ngerapiin pikiran kamu, biar pas kamu ngasih ulasan atau penilaian, wah, kedengerannya lebih mantap dan gampang dimengerti. Oke, kita mulai dari bagian 1, identitas. Ini gampang, cuma kumpulin fakta dasarnya aja. Siapa senimannya, judulnya apa, dibuat pakai media apa. Lanjut bagian 2, deskripsi. Di sini tugas kamu cuma jadi kayak kamera. Laporin aja apa yang kelihatan sama mata. Warnanya apa, bentuknya gimana, objeknya apa aja. Nggak pakai opini dulu ya. Selanjutnya, analisis. Nah, di sini kita mulai main detektif-detektifan. Kita mulai mikir, gimana sih senimannya pakai elemen-elemen tadi? Contohnya, kamu bisa bilang, wah, perpaduan warna kontrasnya ini bikin gambarnya jadi hidup banget ya. Atau, senimannya pakai garis lengkung, jadi kesannya lembut. Ini nunjukin kalau kamu nggak cuma lihat, tapi juga mikirin pilihan si seniman. Lalu masuk ke interpretasi. Ini bagian paling personal. Saatnya kamu nanya ke diri sendiri, kira-kira maknanya apa ya? Nggak ada jawaban salah di sini. Kamu bisa aja bilang, menurut gue sih karya ini ngomongin soal kebebasan dan harapan. Disinilah kamu nyambungin apa yang kamu lihat dengan apa yang kamu rasain. Dan puncaknya,
Evaluasi. Di sini kamu ngasih penilaian akhir kamu. Ingat ya, yang penting itu sopan dan konstruktif, bukan cuma jelek atau bagus. Contohnya nih, secara keseluruhan karya ini keren banget. Komposisi warnanya pas, tapi mungkin pesannya bakal lebih ngena kalau latarnya dibikin lebih kontras dikit. Biar nggak lupa, ini dia rangkumannya. Anggap aja ini cheat sheet buat kamu. 5 bagian, 5 pertanyaan simpel. Apa faktanya? Apa yang gue lihat? Gimana cara kerjanya? Apa artinya? Terus kesimpulan gue apa? Serius deh, coba screenshot atau simpan ini di HP kamu. Berguna banget buat ke museum nanti. Oke, sekarang kita udah punya semua peralatannya. Tapi mungkin ada yang mikir, terus buat apa repot-repot ngelakuin ini semua? Penting banget emangnya? Yuk, kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Soalnya gini, apresiasi seni itu jauh lebih dari sekedar lihat gambar yang bagus. Ini tuh kayak sebuah kunci. Kunci buat ngebuka pemahaman soal budaya, buat ngelihat keajaiban kreativitas manusia, dan yang paling penting, kunci buat ngelihat dunia di sekitar kita dengan cara yang baru, dengan mata yang lebih melek. Intinya apa? Kemampuan ini tuh ngasih kamu power. Kamu bakal pindah dari yang tadinya bilang, gue nggak ngerti, jadi bisa bilang dengan pede, nah kalau menurut gue, ini tuh begini. Kamu bukan lagi penonton pasif, kamu jadi partisipan aktif yang lagi ngobrol sama karya seni itu. Sekarang, semua alatnya udah ada di tangan kamu. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya buat kamu. Setelah ini, pas kamu jalan keluar, karya seni apa atau mungkin pemandangan biasa apa yang bakal kamu lihat dengan cara yang sama sekali berbeda?